Sopi, kapan nih kita ke Tahura? Kapan aja bisa, udah libur. Ya udah, besok aja. Oke, deal ya. Ngedadak banget, Kal. Tapi gasken. Let's go to Hora. Ini dia pintu pos 1 Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di daerah Dago. Dan kita sampai jam 9. Di sini sudah banyak orang karena ketika weekend, Tahura buka setengah 8 dan weekday jam 8. Kita beli tiketnya harus langsung di tempat dan gak bisa secara online. Per orangnya dikenai biaya sebesar 17.000. Ketika kita masuk nanti, kita akan disambut dengan peta wilayah Tahura yang bisa kita amati dan sejarah singkat mengenai Tahura. Tahura Insinyur Haji Juanda merupakan bagian dari daerah Cekungan Bandung, serta menjadi Tahura pertama di Indonesia. Jadi, kronologi awalnya kami kesini karena dikasih tugas praktik laporan perjalanan sama Bu Rika. Dan kami langsung nyari-nyari tempat yang bisa healing sembari syuting. Ketemulah Tahura ini karena cocok sama keinginan kami untuk nyobain jadi anak alam gitu ceritanya. Nah, yang bisa kita lakukan di Tahura ini tuh banyak loh. Bisa menyatu dengan alam, trekking, naik sepeda, ngasih makan rusa, dan hiking dikit-dikit lah. Walaupun mempertahankan unsur alamnya, Tahura ini tetap dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tersebar di seluruh Tahura. Di antaranya yaitu toilet, musola, tempat istirahat, serta warung. Seperti musola ini nih. Nah, di sini kita berjalan bersama beberapa rombongan lainnya. Dan ada keterangan destinasi apa aja yang bisa kita kunjungi di Tahura dengan jarak yang harus kita tempuh. Pada tahun 1963, Insinyur Juanda Kartawijaya, yaitu Perdana Menteri RI terakhir dan penggagas deklarasi Juanda, wafat. Kemudian namanya diabadikan sebagai nama kawasan hutan ini dengan nama Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Tahura Juanda. Tahura ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 14 Januari 1985, hari kelahiran Insinyur Haji Juanda, yang berarti saat ini sudah berdiri selama 38 tahun dan juga Tahura ini merupakan taman hutan pertama di Indonesia. Tahura ini berperan sebagai laboratorium alam yang akan menjadi wahana penelitian dan pendidikan sekaligus sumber pelestarian plasma nutfah atau substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik, serta menjadi paru-paru kota Bandung. Tibalah kita di destinasi pertama. Gua Jepang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan. Konon katanya, pembangunan gua ini dengan sistem kerja paksa atau lebih dikenal dengan Romusha. Dan mayoritas yang menjadi pekerjanya adalah orang pribumi. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya orang di zaman itu untuk membuat gua yang sebesar ini dengan menggunakan alat yang seadanya dan juga minimnya penerangan. Gua ini berfungsi sebagai benteng pertahanan Dai Nippon Jepang dari sekutu dan juga menjadi tempat penyimpanan senjata militer dan logistik. Gua ini masih mempertahankan bentuk aslinya dengan alas dan dinding yang masih berupa tanah dan batuan. Dan di dalam gua ini sangat gelap dan di dalamnya itu luas serta banyak sekali jalur. Di setiap ujung atau jalan buntunya ada semacam tempat yang dibuat lebih tinggi. Setelah kami keluar dari Gua Jepang, kami mengikuti jalan setapak untuk menuju ke Gua Belanda. Dan saat kami melewati sebuah warung, ada seorang nenek-nenek yang lagi menyapu menyuruh kami berhenti.
Beliau berbicara menggunakan bahasa Sunda tentang gua Belanda dan anaknya yang pernah main ke sana. Inti dari perkataan nenek tersebut adalah menyuruh kami agar hati-hati di gua Belanda tersebut, menjaga sopan santun, dan jangan tertawa terlalu keras. Ya, menjaga sikap lah pokoknya. Lalu kita melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah band yang sedang tampil. Lalu sebuah kafe yang interiornya sangat lucu dan estetik. Kemudian bertemu beberapa monyet. Kemudian setelah beberapa menit kita berjalan, akhirnya kita sampai di gua Belanda. Ketika kami memasuki gua Belanda, kami memasuki sebuah lorong yang tembok-temboknya sudah terlapisi, tidak seperti gua Jepang. Di jalan utamanya terdapat sebuah rel untuk keperluan logistik pada zaman itu. Gua Belanda diperkirakan berumur tidak kurang 111 tahun. Pada awalnya, gua ini dibangun sebagai terowongan penyadapan aliran air sungai Cikapundung untuk dijadikan sebagai PLTA. Namun PLTA ini tidak lama beroperasi sehingga beralih fungsi untuk kepentingan militer dengan penambahan ruangan. Gua ini terdiri dari 3 lorong yang saling terhubung. Saat ini kami berada di dalam gua tersebut. Di bagian lorong kanan terdapat banyak pengunjung yang mayoritasnya laki-laki dan tertawa dengan keras serta meniru suara Mbak Kun-kun untuk bersenang-senang. Dan itu sebabnya kami berjalan lebih cepat agar bisa segera keluar dari gua Belanda ini. Setelah keluar dari gua Belanda, kami melanjutkan perjalanan menuju penangkaran rusa. Di sini, kami mulai menyadari kalau jalan di Tahura ternyata banyak menanjak. Di tengah perjalanan, banyak monyet yang berjajar di pinggir jalan setapak. Di perjalanan menuju penangkaran rusa, kami melewati bendungan Bantar Awi. Bendungan ini adalah pembangkit listrik pertama di masa kolonial di Pakardago yang memanfaatkan aliran Cikapundung dan menghasilkan listrik melalui turbin. Akhirnya kami sampai di penangkaran rusa. Di penangkaran rusa ini, kita bisa memberi makan rusa-rusanya dengan wortel yang bisa dibeli di dekat kandang rusa. Wortel dijual di dalam ember dengan harga 5-10 ribu rupiah. Rusa di sini semuanya sudah dijinakkan. Dulunya hanya ada 6 ekor rusa di sini, tetapi sekarang sudah ada lebih dari 20. Penangkaran rusa di Tahura ini sudah mulai berkembang dan menjadi tempat pelestarian fauna di Indonesia. Fun fact, karena Tahura Insinyur Haji Juanda terletak di daerah sesar atau patahan, maka Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memasang seismograf atau instalasi deteksi getaran di daerah penangkaran rusa untuk mendeteksi getaran. Destinasi selanjutnya yaitu Curug Omas.
Bisa dilihat tadi, jaraknya jauh dan juga membutuhkan banyak tenaga, karena jalannya menanjak dan menurun berulang-ulang kali. Dari sini naik ke sini. Gimana? Capek ya? Mohon maaf ini capek banget. Kita harus bawa minum, kita harus sedia. Ini harus pakai sepatu ya kawan-kawan. Pakailah baju yang nyaman juga. Jangan yang kayak begini. Ini buat syuting doang sebenarnya. Dan setelah kami bercapek ria, akhirnya kami melihat Curug Omas yang indah dengan aliran airnya yang deras. Curug Omas ini merupakan sebuah titik pertemuan dari dua aliran sungai, yaitu Sungai Cikawari dan Sungai Cigulun, yang bersatu menjadi aliran Sungai Cikapundung Hulu. Kami melewati jembatan untuk menuju ke wilayah istirahat. Di ujung jembatan ada tong air berisi air curug. Ketika kami merasakan air itu, airnya dingin dan menyegarkan. Rasa capek kami sebagian terbayar. Ini kayaknya lebih enak airnya daripada ini. Di sini banyak warung-warung dan tempat yang luas untuk beristirahat. Ada taman bermain untuk anak juga. Tapi hati-hati ya, karena di sini banyak monyet jahil. Di bawah atau lebih tepatnya di dekat masjid, ada wilayah untuk para pengunjung bermain air curug yang dingin dan sejuk. Dan walaupun cuma kaki kita saja yang kena, tapi rasanya tetap segar dan seru. Akhirnya, kami sampai di pintu keluar Tahura, yaitu di pintu Maribaya Lembang. Nah, itu dia petualangan kami di Tahura Juanda. Gimana perjalanannya? Kalau buat aku capek ya. Ya, kalau kesan-pesan dari kami sendiri sih capek ya. Tapi seru banget, karena memang tempatnya tuh benar-benar pelestarian flora dan fauna. Dan banyak juga tempat bersejarahnya, seperti Goa Jepang dan juga Goa Belanda. Ya, jadi sembari belajar dikit-dikit lah ya. Jadi ini tuh cocok banget untuk healing, menghirup udara segar, dan juga olahraga ya. Karena dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana? Jauh banget. Betul, naik turun. Jadi kita tuh harus mempersiapkan diri dengan baik. Jaga staminanya, pakai sepatu. Jadi kita harus kuat. Ya. Nah, segitu aja yang bisa kami informasikan dari perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.